Shalom, damai di hati. Kita bersyukur kepada Tuhan Allah pemberi hidup yang terus memelihara kita semua, sehingga kita boleh jumpa lagi di Renungan Harian Keluarga, edisi Senin 28 April 2025. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Saat ini sebelum mendengarkan firman, marilah bersama kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ketika kami boleh mengalami dan merasakan setiap kebaikan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, yang boleh kami nikmati dari waktu ke waktu. Engkau yang menuntun kami tapi juga mengizinkan kami untuk menikmati berkat demi berkat dalam perjuangan-perjuangan hidup. Maka saat ini atas perkenananmu, kami akan membaca dan merenungkan firman melalui Renungan Harian Keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Dimanapun kami ada, kami bermohon Roh Kudus Tuhan menuntun kami dan menolong kami, supaya kami mengerti dan memahami firman-Mu, tapi juga terus didorong untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan ayat 4. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 3 dan ayat 4 yang ditulis seperti ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan kita adalah dibaptis dalam Kristus berarti hidup baru. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, salah satu gambaran yang paling kuat yang Rasul Paulus gunakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma adalah simbolisme baptisan sebagai kematian dan kebangkitan bersama Kristus. Baptisan bukanlah sekadar pemenuhan kewajiban religius atau tanda keanggotaan gereja, tetapi menandai peralihan dari manusia lama yang hidup dalam dosa kepada manusia baru yang hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Baptisan bukanlah sekedar ritual keagamaan atau tindakan simbolis semata. Baptisan menandai persatuan kita dengan Kristus dalam kematian dan kebangkitannya. Ketika kita dibaptis, secara rohani kita mati bersama Kristus. Kematian terhadap hidup lama yang dikuasai dosa. Dan sebagaimana Kristus dibangkitkan, kita pun dibangkitkan untuk menjalani hidup baru. Hal ini hendak mengingatkan kita bahwa jika kita telah mati bersama Kristus, maka kita tidak lagi hidup di bawah kuasa dosa. Kita tidak seharusnya terus hidup dalam pola-pola hidup yang lama, kebiasaan-kebiasaan lama, dan cara berpikir yang lama. Sebaliknya, kita dipanggil untuk hidup dalam realitas baru sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Namun, kenyataannya banyak di antara kita yang telah masuk dalam persekutuan kematian dan kebangkitan Kristus, tapi masih hidup seolah-olah tidak terjadi perubahan apapun. Kita mungkin nampaknya mengikuti kegiatan-kegiatan gereja dan sebagainya, tapi hidup kita tidak berbeda dari dunia. Kita mungkin secara fisik telah dibaptis, tetapi secara rohani masih terikat pada kehidupan kita yang lama. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, kita perlu saling mengingatkan akan identitas baru kita di dalam Kristus. Orang tua perlu mengajarkan kepada anak-anak bahwa baptisan Kristen bukan sekadar tradisi gereja, melainkan panggilan untuk hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Rumah tangga Kristen seharusnya menjadi tempat di mana hidup baru dalam Kristus dipraktikkan dan dikembangkan setiap hari. Hidup baru dalam Kristus bukan tentang kesempurnaan yang instan, melainkan proses transformasi yang berlangsung seumur hidup. Ada pergumulan, ada jatuh bangun, tetapi ada juga kuasa Roh Kudus yang memampukan kita untuk terus bertumbuh dalam keserupaan dengan Kristus. Oleh karena itu, marilah
kita hidup sesuai dengan identitas baru kita sebagai orang yang telah dibaptis dalam Kristus. Kiranya hidup kita sehari-hari menjadi kesaksian nyata tentang kuasa kebangkitan Kristus yang mengubahkan dan membaharui. Amin. Marilah kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur ketika boleh ada firman yang dibaca, direnungkan bersama melalui renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten. Kami bermohon kiranya apa yang telah kami dengarkan bersama akan terus mengingatkan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu bahwa ketika kami telah dibaptis, kami telah masuk dalam persekutuan kematian dan kebangkitan Kristus. Kami telah menerima identitas baru di dalam kebangkitan Kristus. Maka mampukanlah kami juga untuk menjalani dan menghidupi identitas baru itu, untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang lama, cara hidup yang lama di dalam dosa, tapi menuju kepada cara hidup yang baru, yang setia, taat kepada kehendak-kehendak-Mu. Karena itu tolonglah kami semua Bapa untuk tidak sekedar memahami firman-Mu, tapi juga dengan setia terus melakukannya dalam hidup kami. Sambil memohonkan berkat-berkat daripada-Mu akan menjadi bagian kami, pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga rumah tangga kami masing-masing. Biarlah anugerah dan berkat Tuhan akan terus kami nikmati dalam setiap usaha, pekerjaan, perjuangan-perjuangan hidup kami, apapun yang kami tekuni sehari-hari, biar Tuhan senantiasa berkati dalam anugerah dan berkat-berkat Tuhan. Karena itu kami pun berdoa, kalau saat ini kami merasakan pergumulan-pergumulan kehidupan, oleh karena hal-hal apapun, Tuhan kiranya turut campur tangan. Yang berduka dihiburkan, yang dalam keadaan sakit dipulihkan, yang dalam rupa-rupa persoalan dibukakan jalan keluar daripada Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau perhatikan hidup kami. Tapi juga ketika Engkau izinkan kami menikmati berkat-berkat daripada-Mu, kesukacitaan kami Engkau sempurnakan, dan ajarlah kami untuk terus mengucap syukur hanya kepada-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Kami percaya setiap perjuangan hidup yang kami tapaki, jalan-jalan yang kami tempuh, semua akan ada dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Biar rencana-rencana baik kami dalam hidup ini dikenan oleh Tuhan. Maka terpujilah Engkau Bapa perjalanan kehidupan kami. Siapapun kami yang menyaksikan tayangan ini, kami percaya kami diberkati oleh Tuhan. Maka terpujilah Engkau, ini kami yang berdoa. Dalamnya ada ucapan syukur dan permohonan yang kami bawa kepadamu Bapa demi anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat sumber berkat dalam kehidupan kami. Amin. Demikian, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, bagikan video ini, dan yang ingin memberi persembahan, silakan melalui kris yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati, shalom, damai di hati.